Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bersama saya Aminullah dan dengan narasumber kita Ustadz Wildan Al-Fatihah. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya Pak Ustadz, Ya, boleh. tentang doa. Apa sih yang dimaksud dengan doa itu, Ustaz? Yang dimaksud dengan doa. Boleh. Bagus ini pertanyaan. Jadi sebelum kita masuk ke makna doa sendiri gitu, kita harus paham kenapa kita itu harus berdoa. Begitu. Kalau kita melihat sejarah Nabiullah Yusuf alaihissalam gitu ya. Itu kan dalam Al-Qur'an kan diterangin tuh sejarah Nabi Yusuf. Ya kan, bagaimana Nabi Yusuf itu yang disayang banget sama bapaknya Nabiullah Yakub. Itu kan dia seneng tuh, disayang sama bapaknya, seneng nggak kira-kira? Seneng banget. Seneng kan? Iya. Lah akhirnya pas udah disayang sama bapaknya, ternyata keluarganya ini pada benci, ini abang-abangnya. Iya. Lalu akhirnya Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Kira-kira seneng apa susah? Wah, susah. 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 Pas udah nyebur ke dalam sumur, ada yang ngangkat tuh. Wah, Dalam seneng. sumur. Seneng lagi. Ya. Pas udah diangkat, dibudak, dijual jadi budak. Iya. Kira-kira Wah, susah lagi. susah lagi. Iya. Gitu. Pas udah jadi budak, ternyata yang ngambil ini raja nih, raja Mesir. Raja Mesir. Perdana menteri Mesir. Iya. Namanya Putifar. Putifar punya bini Zulaiha. Begitu. Gitu. Lah akhirnya diangkat jadi sebagai kayak anak sendiri dah di situ tuh. Lah akhirnya pas udah gede Nabi Yusuf dituduh selingkuh sama Zulaiha. Kira-kira susah apa senang gitu? Susah lagi. Masuk tuh. penjara tuh. Iya, Susah lagi ya kan. Lalu akhirnya pas sudah keluar dari penjara, ternyata Nabi Yusuf ini jadi bendahara Mesir. Kira-kira seneng nggak? Seneng lagi. Lah begitulah kehidupan. Makanya sebenarnya orang-orang yang ketika dia hamil, dia membacakan surat Yusuf bukan cuma biar ganteng doang, Iya, tapi iya. harus tahu bagaimana caranya itu yang membaca surat Yusuf itu mengerti tentang makna kehidupan. Yang namanya kehidupan itu antara senang dan susah. Iya. Selalu berdampingan. Ya? Selalu berdampingan. Makanya senang dan susah itu merupakan isyarat kalau kita ini bukan Tuhan. Iya. Begitu. Maka pada watak dasar kita ini itu adalah butuh. Gitu, butuh. Kalau kita bukan Tuhan, maka watak dasar kita ini adalah butuh terhadap zat yang tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun. Iya. Begitu. Iya. Maka indikatornya adalah ketika kita butuh, maka kita harus berdoa kepada zat yang tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Begitu. Maka definisi doa sendiri dalam hadis sahih dalam Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizinya berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi yang dimaksud doa itu adalah ibadah. Di dalam doa ada penghambaan kita kepada Allah, ada pengakuan atas ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada kesadaran dalam diri kita bahwa kita ini tidak tahu apa yang terjadi pada esok hari nanti atau pada masa depan nanti. Maka dalam bahasa gampang ya Jiminan, doa itu adalah pengharapan kita sebagai untuk menyelaraskan dengan takdir kita. Oh gitu. Iya. Gitu. Iya. Dan doa itu juga kalau dalam riwayat Ahmad bin Hambal itu beliau mengatakan dalam kitabnya itu ya, Nabi ngomong, kata Nabi laisa syai'un akhrama 'alallahi minat doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah itu kecuali dengan kita berdoa kepada Allah. Karena dalam doa itu sendiri ada penghambaan, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Begitu. Terus ini juga Ustadz, ada yang ini menarik pertanyaan Ustadz. Iya. Kapan waktu-waktu doa yang mustajab itu, yang waktu-waktu tertentu, mungkin yang waktu-waktu tertentu yang bisa doa ini terijabah dan
Ya, jadi adab doa. adab doa, iya, adab doa. Waktu doa itu bagaimana, Ustaz? Kalau waktu berdoa biar mustajab bahkan itu banyak lah dijelasin sama para mungkin ulama, adabnya ulama ya, kita, adab berdoa gitu. Kayak contoh kalau waktu doa yang biar mustajab itu kan waktu di sepertiga malam, terus juga di saat sujud bahkan tuh. Saat sujud kita berdoa kepada Allah, di saat bainal azan wal iqamah. Itu kan ada dalam kitab Wasil Mustafa juga dijelaskan tuh. Mustajabnya doa itu bainal azan wal iqamah. Fa innahu la yurad gitu. Karena berdoa di antara azan dan iqamah itu doa kita nggak tertolak. Itu wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali itu. Pokoknya di saat azan, di antara azan dan iqamah kan orang-orang dulu nyuruh kita sholawat tentang begitu. Dari situ ada doa kita, biar doa kita itu diijabah. Fa innahu la yurad gitu. Doa kita itu nggak ditolak situ sama Allah. Nah, adapun tadi apa Haji Minan? Adab berdoa ini, adab berdoa. Nah, ini yang perlu kita sadarin gitu ya. Banyak orang kayak contoh begini, masuk masjid aja itu kan kita ada adab tuh. Masuk ke masjid ada 5 adabnya. Oh gitu. Ya kan? Keluar masjid ada 5 juga adabnya. Banyak dah tuh diterangin tuh ya. Nah, ini gimana cara adab kita berdoa sama Allah? Dari dalam kitab Wasiatul Mustafa tuh diterangin tuh. Jadi Nabi ini mesen sama Sayyidina Ali. Kata Nabi, ya Aliyu, wahai Ali, iza da'auta, apabila kamu berdoa, fabsut yadaka haswa sodrika gitu. Jadi bentangkanlah tanganmu itu sejajar dengan dadamu begini. Oh begini. Begini nih. Iya. Kan kadang ada begini ya. Ada begini. Iya. La tarfa'uha, jangan kamu angkat fokoro suka melampaui ini begini. Apa kepala gitu ya. Orang begini kepala lah maur gitu mah. Kita doa begini maur, dikasih beras begini maur kalau kira-kira maur begini. Kalau kita begini dapatnya banyak begitu. Makanya adab doa kita begitu. Ada pun yang begini ya nggak masalah sebenarnya, cuman adab cara kita berdoa ya begini nih. Gitu doa kita. Jadi pada dasarnya kita berdoa itu ya seperti ini juga boleh. Iya. Cuman adabnya itu ya begini gitu. Ya mungkin seperti ini juga boleh. Iya. Yang penting asal jangan seperti ini tadi kata Nabi ya. Jangan begini. Tapi kita begini. Fabsut yadaka. Seperti ini ya. Iya. Wasodrika. Gitu. Begini. Begini. Satu sejajar sama dada kita. Iya. Dan juga watusyiru ilallahi bisababatikal yumna. Begitu. Dan juga kasih isyarat. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama kita ada yang berdoa tuh tangan apa jari kanannya ini, yang kanan ini jari tunjuk nih. Ini kasih isyarat nih. Pokoknya la ilaha illallah. Ada begitu kan? Iya. Ada juga yang doa tangannya itu begini. Begitu. Ini hadis ini dari Nabi. Nabi ngajarin begini isyarat nih. Isyarat. Alhamdulillahirabbil alamin begitu. Gitu. Digerak-gerakin isyarat. Itu diajarin sama Nabi begitu. Itu adab kita berdoa tuh. Begitu Haji Minan jadinya. Terus apa lagi kira-kira ini pertanyaannya? Jadi sudah jelas dan gamblang sekali diantaranya tadi yang kita bahas tentang doa. Apa sih artinya doa itu? Bahwasanya doa itu adalah wal ibadah. Jadi salah satu kategori ibadah juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita merasa bahwa kita ini tidak mempunyai daya upaya kecuali tanpa kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan doa itu sendiri ternyata baru tahu saya Ustadz, kalau doa itu sendiri mempunyai adab ya. Adab berdoa itu ternyata seperti ini ya. Begini tangannya seperti ini. Iya, bukan seperti ini. Ya boleh-boleh aja sih sebetulnya. Tapi kalau adab kita ikutin adab ya seperti ini. Yang diajarin sama Nabi, diajarin Sayyidina Ali. Nabi oleh Sayyidina Ali. Dan umumnya untuk kita semuanya. Begitu, iya pada umumnya ya. Banyak kan kalau kita lihat tuh banyak ya para ulama-ulama kita. Iya doa begini, gitu doanya begini. Iya. Adapun begini, yang satu megang begitu. Tapi bisa dimasa begini, begitu. Begini. Kita lihat begitu doanya, karena emang mengamalkan apa yang dibilang oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali begitu. Dan terus juga nih yang banyak terjadi zaman sekarang tuh Haji Minan. Orang dia ngeluh, saya udah berdoa, gitu. Saya udah meminta sama Allah, tapi sampai sekarang belum diijabah. Udah doa siang pagi
malam berdoa, tapi kok ini belum diijabah. Tapi nih. kira-kira Haji Milan pernah nggak nih putus asa doa sama Allah? Pernah Ustaz, saya ngerasain seperti Gimana itu. tuh? Coba. Perasaan saya kan, saya berdoa ya, udah banyak doa siang, sore, malam gitu, tapi ya masih gini-gini aja. Nah itu kadang-kadang ada keputusasaan Ustaz. Bagaimana nih cara menyikapinya itu Ustaz? Jadi yang namanya pengijabahan dari Allah itu ada 3. Oh gitu. Proses pengijabahan. Proses pengijabahan. Iya, jadi ada 3 macam. Yang pertama, Allah itu memberi apa yang diminta, begitu. Yang pertama tuh, bi'ita'i ainil matlub, gitu. Allah memberi apa yang kita minta. Iya, iya. Gitu. Contoh kita sholat duha biar kita kaya, akhirnya Allah kasih kita kekayaan, harta kita yang banyak. Dan yang kedua, Allah itu menjauhkan musibah dan diberi apa yang bukan dia minta, begitu. Jadi Allah itu tahu tentang karakter hambanya. Iya, iya. Yang kedua ini bisa jadi gara-gara kita mungkin dikasih, kalau Allah kasih kekayaan nama kita, itu kan ya, kita malah kita ya. ke LC, kita malah ke mana ya, ke bar, dan juga malah apa, nggak bener dah pokoknya begitu. Sesuatu yang negatif. Tapi tetap Allah kasih, tapi bukan apa yang dia minta. Begitu. Jadi Allah jauhin musibah nih, Allah jauhin dia dari dosa. Makanya Allah ngasih tapi bukan apa yang dia minta. Cukup dikasih sehat sama Allah, dikasih rezeki, tetap Allah kasih rezeki. Tapi bukan apa yang dia minta. Begitu. Makanya kalau dalam kitab Hikam, Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, beliau itu ngomong begini, la yakun ta'akhuru amadil ata'i fit du'a'i mujiban liya'si, gitu. Jangan sampai keterlambatannya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu padahal kamu telah berdoa. Siang malam berdoa kepada Allah, karena emang belum dikabul oleh Allah, kamu malah putus asa berdoa sama Allah. Kata Imam Ahmad bin Athaillah begitu. Iya. Kata beliau, fahuwa dominalaka fima takhtaruhu laka. Karena sesungguhnya Allah itu menjamin pengkabulan atas doa-doamu. Fima takhtaruhu laka. Tapi bukan sesuai dengan pilihan kamu. Oh gitu. Apa? Bukan salah. Sesuai dengan pilihanku, kata Allah begitu. Saya sampai kaget Ustaz. Kata Imam Ahmad bin Athaillah, sesuai dengan pilihanku. Jadi Allah ngabul itu sesuai dengan pilihanku. Begitu. La fima takhtaruhu li nafsik. Bukan sesuai pilihan yang kamu mau. Begitu. Wa fi waqtil ladzi yurid, dan waktu yang Allah tentukan, Haji Milan. Oh gitu. Begitu. Wala fi waqtil ladzi turid, tapi bukan waktu yang kamu tentukan. Gitu. Kata Imam Ahmad tuh begitu. Jadi Allah itu ngabul doa kita pada pilihan yang paling baik dari Allah, bukan berdasarkan pilihan nafsu kalian. Betul. Begitu. Wa fi waqtil ladzi yurid, dan waktu yang udah Allah tentukan, kata gitu. Wala fi waqtil ladzi turid, tapi bukan waktu yang kamu tentukan sendiri. Begitu. Jadi kita jangan pernah berputus asa dari yang namanya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga ngomong Haji Milan dalam hadis kursinya. Kata Allah itu inna min ibadi man la yuslihuhu illa al-ghina, gitu. Jadi kata Allah itu ada hamba-hambaku ini yang kurang baik dalam hidupnya, maka aku berikan dia kekayaan. Walau afqartuhu, karena kalau dia aku fakirkan, aku miskinkan, la afsadat alaihi dinahu. Kalau aku miskinkan, kata Allah, ini dia agamanya bakal rusak nih. Begitu. Dan juga sebaliknya tuh. Wa inna min ibadi, gitu kan ya. Dan ada juga dari hamba-hambaku, gitu, yang Allah kasih apa? Kefakiran, kemiskinan, gitu. Jadi setiap pemberian Allah itu ada hikmahnya. Jadi pada dasarnya senantiasa yang terbaiklah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Cuma kadang-kadang kita yang selalu mungkin negatif thinking, atau kita selalu bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada dasarnya itu nggak boleh. Begitu. Makanya kan tadi dalam hadis kursi itu kan ada setiap hamba-hambaku yang emang Allah sengaja Allah kayain nih orang, karena kalau dia miskin nih agamanya rusak. Betul. Begitu. Dan juga ada yang Allah miskinin, sengaja Allah miskinin, karena kata Allah, walau agnaitahu la afsadat, gitu, alaihi dinahu.
Karena kalau aku kasih kekayaan nih orang, begitu ya, ini agamanya bakal rusak nih, begitu. Jadi Allah itu maha tahu tentang hati-hati kita semua nih, begitu. Makanya ini udah biru bi'ilmihim fi qulubihim. Ini udah biru, pokoknya Allah itu membimbing kita itu sesuai dengan apa yang ada dari hati kita, di hati kita, begitu. Ya, demikian para teman, saudara, ya. Begitu gamblang kita membahas tentang doa, dari apa sih itu yang dimaksud dengan doa, terus adab-adab yang adab-adab berdoa, dan terus juga kenapa sih mungkin kita selalu berbicara, oh ini doa gue ini udah dari siang malam ya, berminggu berbulan, tapi ini belum dikabul. Pada dasarnya bukan belum dikabul, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui pada diri kita. Itu lupa tuh saya tuh. Oh gitu. Pengijabahannya itu, proses pengijabahan itu. Yang pertama kan tadi kan Allah bakal ngasih apa yang kita minta. Yang kedua, Allah itu jauhkan musibah dan memberi tapi apa yang bukan kita minta. Yang ketiga, Allah itu proses pengijabahan doa itu. Allah itu kalau orang-orang yang sampai dia akhir hayatnya itu mati dalam keadaan miskin, doanya itu belum keijabah, begitu kan ya. Nah, ini doa dia ini disimpan di akhirat. Gitu. Kenapa Allah simpen doanya itu di akhirat? Karena Allah tahu ganjaran pahala dia, amal dia ini nggak bisa buat masuk ke sorga. Makanya nanti ketika dia amalnya itu doanya disimpan di akhirat, itu sebagai amal dia sehingga dia nanti bisa masuk ke surga. Gitu. Makanya ada kisah itu orang kebingungan nanti begitu. Perasaan dia amal dia dikit kok dia bisa masuk surga Firdaus. Gitu. Ya Allah, saya kok bisa masuk surga Firdaus? Lah inilah karena dari doamu gitu. Dulu doamu itu nggak pernah saya kabulin karena saya simpen. Karena ganjaran amal kamu itu sedikit. Makanya saya simpen biar kamu itu bisa masuk surga. Itu kasih sayangnya Allah. Luar biasa, subhanallah. Jadi jangan pernah kita itu suudzon sama Allah. Jangan pernah kita berputus asa dalam berdoa kepada Allah. Gitu. Harus selalu kita berdoa sebagai bentuk pengakuan penghambaan diri kita dan kesadaran diri kita atas ketidaktahuan kita, atas ketidakberdayaan kita bahwa apa yang menimpa kita, begitu. Ya, terima kasih banyak Ustadz Tildan. Begitu gamblang dan jelas apa yang di experience, apa yang terangkan oleh Ustadz kita semuanya. Dan juga mohon maaf kalau ada mungkin yang salah-salah begitu ya, dikoreksi, nggak apa-apa, di komen-komen aja. Kita siap kok di komen, malah justru bagus gitu. Kalau di komen kan namanya hidup aja. Ini saya mau tutup, Ustadz, saya mau tutup. Emang udah jam berapa ini? Mau cariin bini ya? Oh iya, takut nanti cariin bini. Ada waktu. Ada waktu. Sebenarnya saya belum anu itu. Oh gitu. Ya demikian. Masih betah saya. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.